Pemirsa, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM Maman Abdurrahman melakukan lawatan perdana sebagai Menteri UMKM ke Kalimantan Barat. Kunjungan itu dilakukan guna memastikan penyaluran kredit usaha mikro agar tepat sasaran dan berkualitas. Bertempat di pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM Maman Abdurrahman berdiskusi dengan ratusan pelaku UMKM se-Kalimantan Barat. Kunjungan ini sekaligus menyerahkan secara langsung penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Maman memastikan penyaluran KUR kepada UMKM tak hanya tepat sasaran, melainkan harus mempertimbangkan aspek kualitas termasuk kepastian pembinaan terhadap penerima KUR agar meningkatkan skala usaha para pelaku UMKM. Menteri UMKM mencatat realisasi penyaluran KUR secara nasional per 10 November 2024 sebesar Rp246,58 triliun atau sebesar 88 dari target tahun 2024 sebesar Rp280 triliun. Angka ini diberikan kepada 4,27 juta debitur. Sementara realisasi penyaluran KUR di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp3,79 triliun kepada 52.959 debitur. Kita pemerintah akan ikut menggelontorkan ataupun membantu kredit usaha rakyat yang kita peruntukkan untuk betul-betul untuk bagi para pelaku UMKM. Namun di sisi lain aspek kualitas juga harus kita pertimbangkan. Apa itu aspek kualitas? Jangan sampai uang yang sudah disalurkan itu terbelanjakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan, untuk hal tidak produktif. Pemerintah mengupayakan KUR terserap dan dapat diakses optimal melalui sejumlah kebijakan pendukung, termasuk pemberian subsidi bunga dengan mempertimbangkan aspek kualitas. Begitu juga dengan kebijakan penghapusan piutang oleh Presiden Prabowo Subianto kepada jutaan UMKM yang menjadi kebijakan afirmatif dan keberpihakan pemerintah kepada pelaku UMKM. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, perkembangan teknologi dan peningkatan akses internet membuat industri perbankan di Indonesia bertransformasi. Bank Syariah Indonesia meluncurkan Super Apps Bayan by BSI yang menghadirkan layanan finansial sosial dan spiritual komprehensif yang lebih mudah dan nyaman diakses dengan keamanan maksimal. PT Bank Syariah Indonesia Tbk resmi meluncurkan Super App Beyond by BSI dalam acara Grand Launching di Parkir Tibur Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta. Direktur Utama BSI Heri Gunardi mengungkapkan bahwa Super App Beyond by BSI didukung teknologi dan infrastruktur IT yang mumpuni, mencakup pengembangan teknologi baru serta peningkatan keamanan cyber. Nah, Super App ini adalah dari sisi teknologi stack ya, lebih maju, lebih bagus, lebih aman ya, itu ditempatkan di cloud ya. Kemudian UI UX-nya juga sangat bagus ya, dan user friendly. Kemudian Super App ini tidak hanya bisa mendukung transaksi keuangan ya, tapi juga bisa transaksi untuk sosial dan juga spiritual. Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi langkah BSI yang terus melakukan inovasi dan transformasi sehingga terus berkembang dan membalikan stigma industri perbankan syariah. Stigma bahwa bank syariah itu ketinggalan, old school. Ya, ini kita bisa buktikan sekarang dengan digitalisasi, friendly. Hari ini BSI meluncurkan Beyond, di mana ini tadi yang disampaikan oleh Pak Dirut memudahkan untuk semua nasabah untuk bisa menggunakannya. Super App Beyond by BSI telah digunakan lebih dari 100.000 pengguna sejak diluncurkan di App Store dan Play Store pada 26 Oktober lalu. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengecek langsung layanan pengaduan lapor Mas Wapres Selasa siang. Setibanya di posko layanan pengaduan lapor Mas Wapres di Istana Wapres Jakarta,
Gibran langsung memantau sejumlah pengaduan yang disampaikan warga pada Selasa siang. Adapun layanan ini dimulai sejak Senin kemarin dan telah menerima 55 aduan dari masyarakat yang berada di berbagai wilayah, tidak hanya dari Jabodetabek. Layanan lapor Mas Wapres ini dibuka dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sejak pukul 8 pagi hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat.